Salam jumpa Sobat Otak Max. Ada sekitar 15.000 jenis semut berdasarkan penelitian. Ini adalah salah satu jenis semut yang disebut dengan semut Firaun. Kalau kita sih biasanya nyebut ini semut merah yang berbaris di dinding menatap curiga. Semut ini nyarang di mana aja dan merusak rumah. Di sela-sela sempit rumah dia selalu ada. Di dapur, di kamar mandi, di ruang tengah, ruang tamu, kamar tidur, lemari baju, teras. Makan apa aja dari gula, ikan asin, remah-remah, kerupuk, mau apa aja bekas-bekas makanan semua disikat. Semutnya kecil banget tapi gigitannya sakit. Penampakannya kayak gini nih. Ini semua semut pekerja atau istilahnya tukang surveinya. Nah, untuk ratu semutnya sendiri ada di dalam tanah biasanya, bersayap. Wow, serem. Kalau yang di tanah sih nggak masalah, nggak perlu kita persoalkan. Nah, yang jadi masalah itu kalau yang ada di rumah, itu yang perlu kita basmi. Karena sifatnya sangat merusak. Baju-baju jadi bolong, apalagi baju-baju berbahan adem, katun gitu. Udah dipastikan kalau ada semut ini pasti bolong. Jangankan baju, bungkus mie instan aja itu bisa bolong. Kenapa ini saya harus uraikan panjang lebar seperti ini? Karena ada larangan dalam Islam itu untuk membunuh semut itu dilarang. Nah, yang jadi pertanyaan dalam kisah Nabi Sulaiman saat bertemu dengan semut, itu semut jenis apa? Apakah semut itu sangat destruktif? Apakah semut itu merugikan atau menyakiti manusia? Karena ada juga semut yang tidak menggigit, dia hanya mencari makan dan membuat sarang. Dan habitatnya bukan di rumah, justru tidak menyatu dengan manusia. Banyak semut yang menghindari manusia. Di sisi lain dalam Islam juga kita harus menjaga kebersihan karena itu adalah sebagian dari iman. Jadi menurut hemat saya sebagai orang awam, kalaupun harus membasmi semut ya semut yang hanya merugikan saja atau semut yang beracun. Agar rumah kita tetap bersih, nyaman untuk ditinggali dan badan kita nggak bentol-bentol. What? Oh my god. Wow. Oh my god. Kalau jenis semut merah kecil seperti ini untuk membasminya itu gampang ya. Cukup kita semprotin aja cairan pembasmi serangga, itu banyak dijual di Shopee. Walaupun gak langsung mati, tapi ya beberapa menit kemudian itu dipastikan kaku dan mati ya. Harganya juga murah antara 12.000 sampai 17.000 rupiah. Jadi untuk zaman sekarang kita nggak perlu repot-repot lagi ngeracik-ngeracik ramuan untuk membasmi semut seperti biasanya ya. Jadi cukup pakai semprotan cairan pembasmi serangga seperti ini aja udah cukup. Tapi pada kasus beberapa jenis semut ini nggak mempan. Jadi kalau biasanya ini akan mati dan kaku, semutnya nggak akan balik lagi ke lokasi di mana semprotan itu ada. Berbeda pada jenis semut perusak lain yaitu semut tukang kayu. Nah, ini semut biasanya ada di kusen-kusen ya dan melubangi kusen-kusen sehingga kusen menjadi bolong dan kropos. Warnanya hitam tapi nggak gigit, dia hanya cari makan aja dan bikin sarang. Cuma ini jelas mengganggu habitat manusia dan kebersihan di rumah. Nah, kalau kita semprotkan cairan pembasmi semut seperti tadi, pada semut tukang kayu ini sepertinya tidak berlaku. Semut ini akan balik lagi ke sarang yang sedang dia buat, walaupun cairan itu bikin kapok semut sebelumnya, tapi untuk semut tukang kayu ini nggak berlaku. Karena dalam beberapa hari kemudian kondisinya parah kayak gini. Nah, terus bagaimana cara membasminya dan cara solusi untuk menangani masalah ini? Lanjut ke pokok permasalahan, saya akan spill alat dan bahan untuk membasmi semut dengan cara mudah dan sederhana agar rumah bersih dan semut nggak balik lagi. Lanjut, ini adalah obat pembasmi serangga atau semut yang banyak dijual di Shopee dan saya emang beli di Shopee. Setelah saya gunain, memang terasa khasiatnya semut-semut itu pada mati dan nggak balik lagi ke area yang kita semprot. Nah, ini sama ya, pembasmi semut juga kayak tadi, cuma botolnya aja gambar di botol yang berbeda. Jadi nggak ada masalah ya untuk merek lain atau gambar yang berbeda. Khasiatnya sama aja. Untuk botol yang udah habis ini saya akan isi dengan cairan pembersih porselen ya. Jadi saya akan gunain untuk semut-semut yang kebal tadi seperti semut tukang kayu. Ini cuma contoh ya, di sini saya pakai pembersih porselen merek ini. Kalau teman-teman mau pakai atau di rumah ada merek lain juga nggak apa-apa, pakai merek lain sama ampuhnya. Cuma karena ini obat keras, jangan gunain dalam ruang tertutup seperti misalkan kamar tidur ya yang ber-AC dan ruangannya tertutup. Itu bisa menyebabkan uap atau seperti ngebul gitu. Nah, kalau udah kita masukin ke dalam botol spray seperti ini, kalau semut yang ada di dinding atau yang ada di kusen dinding itu bisa kita semprot pakai ini. Cuma semprotannya itu usahakan jangan terkena tangan ya, percikannya itu, karena bisa menyebabkan gatal atau alergi bagi sebagian jenis kulit.
Kalau khusus obat pembasmi semut kan nggak berbau, nggak juga menyengat ya dihirupnya. Tapi kalau pembersih porselen ini agak sangat menyengat. Lanjut, supaya semut nggak balik lagi, kita perlu siapin juga lem pipa PVC. Seperti ini contohnya, ini hanya contoh merek yang saya pakai. Terus khusus untuk retakan atau celah yang panjang, kita bisa pakai lem kaca atau biasa kita sebut sealant atau sealer. Saya tidak menyarankan penggunaan semen ya, karena bisa menyebabkan kotor dan dia bisa retak lagi suatu saat kalau tipis. Lanjut, untuk caranya kita tuangin atau semprotin ke area sarang semut. Jadi pastikan steril ya untuk bagian dalamnya, nggak ada yang terkurung. Di sini kelihatan ya cairan pembersih porselennya itu keras sekali, sampai berbusa-busa gitu. Tunggu beberapa saat lalu kita bersihkan. Tapi lebih bagus lagi kalau tunggu sampai kering, karena udah dipastikan dia masuk sampai ke akar-akarnya. Kalau di lantai kayak gini biasanya semut balik lagi ya atau nyarang lagi, karena efek dari obat itu akan hilang seiring kita sering ngepel atau sering nyapu ya. Jadi nggak ada lagi aroma-aroma berbau menyengat atau aroma-aroma racun bagi semut. Jadi dia bisa balik lagi. Nah makanya kita harus gunain lem pipa atau lem PVC untuk menutup celah lubangnya. Kenapa kita gunain ini? Karena ini tidak berwarna, tidak kotor juga. Jadi kita nggak perlu ngecat ulang. Dan ini keringnya juga cepet, nggak sampai seharian. Karena kalau pakai semen, ini kan lubangnya kecil, otomatis dia nutupnya sedikit. Dia bisa aja nanti retak lagi atau nyoplok. Selain itu, noda-noda bekas semen juga bikin cat jadi kotor. Otomatis kita harus ngecat ulang lagi dengan warna yang sesuai sebelumnya. Dan itu merepotkan kalau catnya masih ada. Kalau catnya udah habis, kalau begini kan dia seperti nggak diapa-apain, normal begitu aja seperti sedia kala. Nah kalau di dinding atau di tembok yang dicat tembok itu juga nggak ada masalah ya, nggak kelihatan juga bentuknya. Nah ini contoh yang di dinding ya untuk cat berwarna. Caranya seperti tadi, kita semprot dulu lalu kita keringkan. Setelah kering baru kita aplikasikan. Karena lemnya agak encer, jadi kita tunggu beberapa saat lalu kita ratakan kembali. Usahakan padat masuk ya, jadi nggak bisa dibolongin lagi. Dengan cara simple dan mudah ini, semut dijamin nggak akan balik lagi ke sarang yang udah kita eksekusi. Lanjut, supaya semut nggak balik lagi, untuk nyari atau bikin sarang yang baru, kita harus disiplin ngebersihin rumah. Khususnya pada malam hari di dapur, kita sebaiknya bersih-bersih sisa-sisa makanan. Langsung kita buang keluar. Jangan ada di dalam dapur, karena itu akan mengundang semut. Jangan contoh saya. Kalau kayak gini ya otomatis wajar lah banyak semut di rumah saya. Seperti kata bijak dari anak kecil yang nampol banget. Banyak semut di rumahku gara-gara aku males bersih-bersih. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu sehat, banyak rezeki dan sukses selalu. Amin. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Karena kamulah saya semangat untuk tetap eksis.